daripada tawakal. Kemudian juga beda antara tawakal dengan tawakal. Kemudian juga tentang masalah melakukan usaha-usaha yang diperintahkan oleh Allah, tidak hanya menyerahkan saja kepada Allah tanpa melakukan usaha. Dan kita kemudian juga sudah sampai kepada pembahasan apa-apa saja faedah yang akan diperoleh orang yang bertawakal kepada Allah. Yang sudah kita bahas adalah siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan menjadi zat yang akan mencukupi kebutuhan orang itu. Ini sudah kita bahas. Kemudian juga faedah daripada tawakal adalah akan menumbuhkan rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jamaah rahimakumullah, faedah lain juga adalah akan menjadi sebab untuk kemudian mendatangkan pertolongan Allah, untuk kemudian bisa mengalahkan musuh-musuhnya. Yang juga sudah kita bahas adalah faedah tawakal berikutnya adalah masuk surga tanpa harus melalui proses hisab. Kemudian jamaah rahimakumullah, yang akan kita lanjutkan yang belum kita bahas adalah faedah-faedah berikut ini. Di antaranya jamaah yang ditulis oleh Syekh Saleh Al-Munajjid adalah hifdzun nafsi wal ahli wal waladi. Faedah tawakal dengannya akan menjadi wasilah untuk seseorang terlindungi dirinya, terlindungi keluarganya, terlindungi anaknya. Lidzalika, oleh karena itu kata Syekh Saleh Al-Munajjid, fa inna Ya'qub alaihi salam hinama nasaha abna'ahu bin nasaih allati yahfazuhum أوكل أمره بعد ذلك إلى الله فقال إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. Dalam surah Yusuf ayat 67. Nabi Yaqub alaihissalam ketika menasihati anak-anaknya dengan nasihat-nasihat yang dapat kemudian melindungi mereka, kemudian Nabi Yaqub bertawakal setelah itu kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga bagaimana kisah anaknya Nabi Yusuf alaihi salam, walaupun pada dugaan awal sudah tidak ada mati, tapi kemudian diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipertemukan kembali dengan ayahnya Nabi Yaqub, berikut juga dengan saudara-saudaranya, termasuk yang telah melemparkannya ke dalam sumur. Yang berikutnya adalah jamaah rahimakumullah adalah al-hifdhu minasyaitan. Tawakal juga akan menjadi benteng seseorang daripada gangguan syaitan. Di sini dijelaskan fabayyana ta'ala anna asy-syaitana la yastati'u an yadhurra 'ibadahu illa bi'idhnihi thumma amarahum bitawakkuli 'alayhi liyahfazahum minhu.
Ini penjelasan dari ayat surat Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah, bisa juga dibaca di ayat 10. Innaman najwa minasy syaitani liyahzuna alladhina amanu wa laysa bidarrihim syai'a illa biiznillah wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Jadi ayat itu menjelaskan bahawa syaitan tidak akan bisa mengganggu, membahayakan seorang hamba Allah Subhanahu wa taala kecuali atas izin Allah. Maka selanjutnya Allah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk bertawakal kepada Allah agar Allah menjaga mereka daripada gangguan syaitan. Diangkat berikut ini kemudian dalil lain. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, juga Imam At-Tirmidzi meriwayatkan hadis ini, dan hadis ini setelah ditahqiq oleh para ulama hadis adalah derajatnya hadis sahih. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala يعني إذا خرج من بيته بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله يقال له كفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان. Dari Anas bin Malik, beliau berkata, Nabi SAW bersabda, siapa saja yang berkata atau membaca ketika keluar dari rumahnya, Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Jadi setiap orang yang keluar dari rumahnya lalu dia membaca Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah, yuqalu lahu kufita wa wuqita wa tanahha anhu syaitan. Maka akan dikatakan kepada orang ini, cukuplah bagimu dan kamu akan terlindungi, dan juga syaitan akan menjauh dari kamu. Jadi orang yang keluar rumahnya membaca Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah, maka orang ini akan terlindungi dia daripada gangguan syaitan. Karena dia keluar rumahnya dengan nama Allah, bertawakal kepada Allah, yakin tidak ada daya dan upaya kecuali itu adalah Allah. Jadi dia memiliki keyakinan yang sempurna akan kekuasaan Allah, akan kedikdayaannya Allah, sehingga selain daripada Allah adalah merupakan makhluk yang lemah. Maka dengan itu dia akan terlindungi daripada gangguan syaitan, karena Allah akan menjaga orang yang telah yakin betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis riwayat Abu Daud dan Imam At-Tirmidzi dengan derajat hadis yang sahih. Maka jamaah yang mulia, barangkali ini sesuatu yang sebetulnya tidak ada yang berat, karena tidak butuh kepada energi tenaga, tidak butuh kepada waktu yang lama, ya, tidak butuh kepada anggaran dan biaya. Setiap keluar rumah kita baca Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah, maka insya Allah sebagaimana kata Rasulullah,
kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf jamaah yang mulia, ini sedikit kita keluar dari kitab ini. Sekarang ketika dunia makin hari makin canggih dan juga pola kehidupan terus berubah dengan perubahan kemajuan teknologi, maka juga sekarang ini banyak sekali tawaran-tawaran ya dari berbagai jasa-jasa keuangan yang tentu inilah bisnis dari mereka. Yang namanya bisnis tentu ya tidak akan luput daripada mencari keuntungan di situ. Apa yang kemudian ditawarkan? Ditawarkan berbagai perlindungan yang kemudian kita kenal dengan istilah asuransi. Maka asuransi sekarang ini macam bentuk. Ada asuransi jiwa, ada asuransi kematian, ada asuransi kesehatan, ada asuransi mobil, kendaraan, ada asuransi rumah, asuransi toko, ya. Macam-macam tadi asuransi yang menawarkan jaminan-jaminan. Jamaah rahimakumullah, saya mengilustrasikan ya. Misal saja kita beri contoh. Kita ikut asuransi kesehatan. Itu maknanya apa? Nanti kalau kita sakit, berarti biaya pengobatan kita ada yang nanggung. Tapi dia tidak bisa tentu menjamin kita tidak sakit. Itu dia tidak punya kuasa. Dan pasti kalau ada yang menawarkan itu langsung kita akan katakan itu adalah pembohongan. Kalau ada asuransi menawarkan perlindungan dijamin tidak akan sakit. Jadi apa yang kemudian dia jamin adalah biaya pengobatan jika kita sakit. Dan itu juga adalah dari premi yang kita store. Jadi istilahnya kita berobat dengan uang kita sendiri yang sudah duluan kita store. Atau kemudian nanti kita akan store. Nah, yang pasti jamaah yang mulia bahwa ya orang tadi ya tetap sakit. Sakitnya dia rasa bagaimana perasaan sakit. Kemudian kalau dia masuk rumah sakit, dia terpaksa dirawat di rumah sakit. Hanya kelebihannya apa? Kelebihannya tadi biayanya sudah ada yang mengcover. Dari uang dia juga sebetulnya. Sekarang kalau kita tawarkan mana lebih bagus, ya, kita meminta perlindungan kita ini ya untuk tidak sakit kepada yang Maha melindungi Allah. Nah, sehingga kita dengan perlindungan Allah kita tidak sakit. Sehingga tidak perlu biaya juga untuk berobat. Mana kita pilih kita tidak sakit, tidak perlu biaya untuk berobat dengan tetap sakit, tapi kemudian ada biaya yang itu di-cover oleh pihak yang tadi menjaminkan, tentu lebih bagus tidak sakit. Maka berapa banyak orang sekarang ini yang lebih cenderung kepada tadi mencari perlindungan-perlindungan yang sebetulnya adalah semu. Dan kemampuan dalam memproteksinya pun adalah sangat terbatas. Bukan melindungi orang dari tidak sakit, tapi apa?
menanggung biaya bila sakit, uang dari si orang tersebut juga yang dia kumpulkan. Tapi kalau kita menyerahkan diri kepada Allah, dalam arti tidak mengabaikan juga upaya-upaya untuk cara hidup sehat, tetapi kita yakini bahwa Allah lah yang maha menjaga kita ini, bukan asuransi-asuransi. Nah, maka di antara tadi, ini saya misalnya juga, ada kadang-kadang yang datang ke saya nawari asuransi untuk mobil. Artinya bahwa nanti mobil kita kalau ada kecelakaan, itu kita nggak perlu keluarkan biaya, sudah di cover dari biaya kita yang kita store per bulan atau per tahun. Ketika ditawarkan ke saya bilang, ya, saya lebih memilih untuk supaya mobil saya dan perjalanan saya dilindungi saya sama Allah. Mana kita pilih sekarang? Mobil kita ketika kita bawa terjadi tabrakan. Lalu kemudian mobil kita tidak keluar 1 sen pun uang waktu tabrak itu. Tapi mobil kita masuk bengkel 1 bulan. Sehingga kita nggak punya kendaraan. Nah, mobil kalau bekas tabrak kayak mana pun bagus dibuat balik lagi, tetap dia juga tidak akan seperti sebelumnya. Mana lebih bagus dengan nggak tabrak sama sekali dijaga oleh Allah? Ya, tentu lebih bagus dijaga sama Allah. Walaupun tadi ketika tabrak nggak keluarkan uang lagi, tapi sesungguhnya kita sudah keluarkan. Yang itu dibebani per tahun misalnya 4 juta atau berapa, tergantung kepada kemewahan mobil dan ininya macam-macam. Maka saya mengatakan saya belum tertarik. Nah, maka salah satu dalam hadis Abu Dawud tadi dan juga Imam At-Tirmidzi, tinggal keluar rumah baca saja Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Enggak butuh energi, enggak butuh waktu, enggak butuh duit. Kata Rasulullah, itu akan dilindungi oleh Allah. Bukan saja daripada syaitan, karena tadi yuqalu lahu kufita. Udah cukup kamu. Udah cukup ada yang melindungi. Wuqita, kamu pasti dilindungi dari macam-macam mara bahaya. Baru yang ketiga, wa tanaha anhu syaitan. Syaitan akan menjauh, jadi salah satu dari perlindungan terlindungi dari syaitan, tapi juga akan terlindungi dari macam-macam bara bahaya lain dengan membaca setiap keluar rumah Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Ini jamaah rahimakumullah. Faedah berikutnya adalah yang ditulis Syekh Shalih Al-Munajjid, ar-rahatun nafsiyah. Kalau orang bertawakal akan mendapatkan faedah adalah apa? Ketenangan jiwa. Dalam hidup jiwanya menjadi tentram. Apa sebabnya? Berikut beliau jelaskan. Innal abda mahma ittakhadha min asbabin litahqiq muradihi fala budda an tabqa lahu ba'd ath-thagarati allati lam yasuddaha wallati yakhsha an yatasallala ilayhi al-fashal wa 'adamu al-husuli ala muradihi min khilaliha. Seorang hamba meskipun dia telah melakukan berbagai usaha untuk mewujudkan keinginannya, untuk merealisasikan keinginannya, maka tetap ada celah-celah
yang itu merupakan peluang untuk membuat dia akan gagal dan tidak bisa terrealisasi tujuannya. Sebut saja misalnya jamaah yang mulia, ketika seseorang ikut tes CPNS, maka dia sudah belajar betul soal-soal dari tahun keberapa, dia sudah latihan berkali-kali dengan sistem komputer yang ada sekarang, dia semua materi yang terkait dia sudah persiapkan diri. Maka orang yang seperti ini untuk bisa lulus ke CPNS itu tetap ada celah dia akan gagal. Walaupun persiapannya betul-betul matang, tetap berpeluang untuk gagal. Itu pasti siapapun. Walakinnahu mata ma tawakkala 'ala Allah wa 'alima anna Allah sayakfihi fi umurihi kulliha lam yakhsha min tilka ath-thagharati wa hasala 'ala rahah nafsiyah wa irtiyah balid. Tapi bagi orang yang bertawakal kepada Allah, maka celah-celah yang menjadi kekhawatiran untuk gagalnya dia itu akan tertutupi dengan yakin dia kepada Allah. Saya sudah usaha menurut yang mampu saya sesuai dengan perintah Allah. Saya sudah mohon juga Allah bantu saya untuk bisa lulus. Saya sudah siap sekiranya apapun hasil, itulah yang terbaik bagi saya dari Allah. Maka mungkin ketika orang lain dengan persiapan yang matang, cemas sekali, ketika belum diumumkan CPNS, orang ini tadi menjadi tidak cemas. Kalau lulus itulah yang terbaik, kalau tidak lulus itulah juga yang terbaik. Dia sudah usaha semaksimalnya, sudah mohon kepada Allah, tapi Allah yang lebih paham mana yang terbaik, dan dia tetap ridha dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, sehingga kehidupannya menjadi tenang. Maka disebutkan lagi oleh Syekh Shalih Al-Munajjid, wa bitawakkuli 'ala Allah ya'manul insanu من الانهيارات النفسية والعصبية ولو تنبه الأطباء النفسيون لأهمية التوكل لجعلوه من أهم علاجاتهم. Dengan bertawakal kepada Allah, maka seorang manusia itu insya Allah akan selamat daripada penyimpangan-penyimpangan kejiwaan. Penyimpangan-penyimpangan kejiwaan yang kemudian juga akan berefek nanti kepada organ tubuh. Orang kalau stres, ya, ini kita dengar penjelasan dokter, saya bukan dokter, bahwa sumber penyakit itu ada, pertama adalah, ya, kalau semuanya terangkum di dalam pola hidup dan pola makan. Yang pertama dari sumber makanan, itu adalah sumber penyakit. Yang kedua adalah dari, ya, stres. Orang yang stres, maka cepat sekali akan turun imun tubuhnya, sehingga ketika datang virus dengan mudah menyerang dia karena pertahanan dia yang ada itu sudah lemah karena stres. Maka tetap kalau kita artinya berkonsultasi dengan dokter tentang cara hidup sehat,
Salah satunya mesti akan disarankan adalah jangan stres. Hiduplah dengan rileks. Hidup dengan santai. Jangan stres. Nah, stres ini kan kaitannya dengan jiwa. Tekanan terhadap jiwa. Maka jamaah rahimakumullah. Ya. Kalau orang tingkat tawakalnya kepada Allah sudah tinggi, maka ya, seberat apapun musibah yang menghantam dia, maka dia tidak akan mengalami stres. Maka saya sering mengatakan, ya ketika artinya ya diskusi-diskusi tentang masalah, ya katakanlah tadi stres, saya mengatakan bahwa kesimpulan awal yang dapat kita tarik ketika ada orang stres, berarti dia ya imannya bermasalah. Imannya bermasalah. Karena kalau orang imannya kokoh, maka itu tidak akan menggiring dia kepada stres. Karena apa? Ya, karena dia yakini bahwa apapun yang terjadi itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha bijaksana. Allah Subhanahu wa taala Maha pengasih, Maha penyayang. Maka dengan seperti itu, ya, orang akan menjadi tenang dalam menghadapi sesuatu. Karena dia ada Allah bersamanya. Dan Allah dia yakini maha kuasa. Manusia adalah lemah dan tak kuasa. Maka Syekh Shalih Al-Munajjid mengatakan, walau tanabbahal atibba'u an-nafsiyuna, kalau sekiranya para dokter spesialis jiwa, psikiater, memahami akan kedudukan tawakal, maka sungguh mereka akan menjadikan tawakal ini adalah inti dari pengobatan mereka terhadap pasien. Jamaah rahimakumullah. Dilanjutkan Syekh Shalih Al-Munajjid, walau kana haula'i al-muntahiruna tawakkalu 'ala Allah haqqa tawakkulihi lama laja'u ila al-intihar wala awkalu amrahum ila Allah azza wa jal wa aslamu anfusahum ilaihi radina biqada'ihi wa qadarihi. Orang-orang yang melakukan tindakan bunuh diri, ini namanya intihar dalam bahasa Arab, al-intihar. Orang-orang yang melakukan upaya bunuh diri atau tindakan bunuh diri, kalau sekiranya mereka bertawakal kepada Allah, mereka tidak akan menempuh jalan dengan cara mengakhiri hidup dengan membunuh diri. Tapi apa? Mereka akan serahkan semua dirinya dan urusan dan kesulitannya kepada Allah dengan ridha apapun itu keputusan Allah terhadap dirinya. Kalau itu berat, maka dia akan terima dengan mengharapkan apa? Balasan pahala akhirat. Nanti itu hidup selama-lamanya. Sementara penderitaan di dunia tetap akan berujung dengan apa? Mati. Tapi penderitaan akhirat tidak ada ujungnya. Karena enggak ada mati-mati lagi. Maka bagi orang yang tadi
bertawakal kepada Allah, ditimpa musibah sangat berat, dia ridha karena itu tidak akan terjadi kalau Allah tidak berkehendak. Dan diyakini Allah mengujinya untuk melihat tingkat kesabarannya. Dan Allah menjanjikan pahala tanpa batas kepada orang-orang yang bersabar. Maka dengan itu dia menjadi tenang. Ini jamaah rahimakumullah, orang-orang yang bunuh diri, itu kalau bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sesungguhnya tidak akan menempuh bunuh diri, tapi akan menyerahkan urusannya kepada Allah dengan ridha apapun menjadi keputusan Allah terhadap dirinya. Ini jamaah rahimakumullah, orang yang bertawakal akan mendapatkan ketentraman jiwa sehingga tidak stres. Dalam hidup ini tidak stres. Saya sekarang sering menasihati ketika saya mendengar ada orang yang katakanlah stres sekali, banyak kali pekerjaan, stres sekali, banyak sekali beban, stres sekali ini, stres ini. Saya akan mengatakan kepadanya, yakinilah bahwa hidup di dunia ini adalah sangat singkat dan sementara. Kenikmatan-kenikmatan dunia ini adalah semu dan sangat sementara. Maka tidak perlu diambil pusing. Apa yang dapat itulah ambil, yang tidak dapat tidak perlu disesalkan, tidak perlu diinikan. Karena apa? Karena kemampuan kita menikmati nikmat dunia ini terbatas. Masa hidup kita di dunia terbatas. Jadi untuk apa kemudian dunia ini dikejar-kejar macam-macam seolah-olah enggak mati-mati? Lalu bagaimana? Ya kerjakan apa yang bisa. Yang enggak bisa tinggalkan. Wah, saya stres sekali. Minggu ini ada tawaran jabatan ini. Ini belum persiapan, udah tawaran jabatan lagi, enggak tahu pilih mana. Enggak usah stres. Kalau enggak mungkin dua-dua dipilih, ya enggak usah dapat apa-apa. Jabatan di dunia ini cuma berapa? 1 periode atau apa. Enggak dapat dalam 1 periode 5 tahun. Ya enggak masalah. Yang penting dapat nanti akhirat yang selama-lamanya. Maka saya cenderung mengatakan bahwa santai saja. Hidup sejenak di dunia ini dinikmati saja. Tidak usah terlalu dibuat kita ini repot dengan dunia. Apa yang dapat disyukuri, apa yang mungkin diusahakan. Tidak mungkin tinggalkan. Tidak usah dibuat kita ini gila oleh dunia ini. Maka tadi kalau ada orang yang stres, ya, karena beban-beban kerja dunia, ya, ini harus rubah orientasi hidup. Jadikan orientasi hidup adalah akhirat, jangan dunia. Maka insya Allah, jadi apapun daripada kelebihan dunia, kesenangan dunia, ya, kita rileks saja menghadapinya. Tidak perlu tadi congok untuk mendapatkan semuanya. Apa yang dapat kita inikan, apa yang nggak dapat kita tinggalkan. Wah, itu semua adalah sementara dan sangat sesaat. Ya, maka kita berharap bahwa jamaah yang mulia, hidup di dunia yang sementara ini adalah bahagia, rileks kita, tidak ada beban, tidak ada ini, ya.
Sementara di dunia ini kita nikmati, relax. Dan bagaimana nanti di akhirat lebih bahagia lagi. Ini yang kita kejar. Maka insya Allah jamaah yang mulia, orang-orang yang mengejar kebahagiaan akhirat pasti enggak akan stres di dunia ini. Karena apa? Karena enggak akan berkonflik dengan ahlu dunia. Enggak akan berkonflik. Tapi kalau kita kejar dunia, ini banyak stresnya. Karena apa? Berkonflik dengan ahlu dunia. Jabatan kepala dinas hanya beberapa. Orang yang mau jadi kepala dinas sekian orang. Maka ketika kita ngotot jadi kepala dinas, maka kita bertempur dengan sekian orang. Tapi kita kan tidak berebut-rebut. Di solat jamaah ke masjid, banyak masjid enggak ada orang. Enggak ada ketika kita mau baca Quran, enggak ada Quran, bisa dibaca orang semua. Sehingga kita enggak dapat Quran. Datang waktu lain enggak ada Quran, sudah direbut orang semua. Banyak kali kalau mau baca Quran, Quran enggak ada yang baca. Mungkin justru di warung kopi kalau kita mau datang sebentar mau baca Quran, enggak dapat kita karena ditunggu orang lain antri. Jadi kalau kita kejar akhirat, insya Allah enggak akan stres. Karena enggak rebut-rebut. Tapi kalau kejar dunia, banyak stresnya. Karena apa? Karena berkonflik dengan ahlu dunia. Kemudian jamaah rahimakumullah. Yang berikutnya, itulah Syekh Shalih Al-Munajjid. InsyaAllah ini ada dua lagi akan kita selesaikan. Ba'sul azimati 'alal 'amal. Jadi tawakal sendiri juga akan memberi faedah apa? Motivasi, membangkitkan motivasi orang untuk berbuat. Tidak berpangku tangan. Karena tawakal yang benar adalah tetap melakukan usaha. At-tawakkulu 'ala Allah yab'athu fil qalbi al-hamasa wal 'azimata lil 'amali li'anna fihi fathan li babil akhdh bil asbab al-mashru'ah. وعندما يفهم المرء المتوكل فهما صحيحا ينطلق للعمل ويأخذ بالأسباب وهذا فيه تشجيع على الإنتاج. Tawakal akan menghadirkan dalam hati orang untuk motivasi berbuat. Karena tawakal yang benar mengharuskan seseorang untuk melakukan usaha. Maka orang yang memahami tawakal dengan benar, ini akan mengharuskan orang ini melakukan usaha secara optimal menurut kemampuannya, sehingga ini akan menjadi produktif orang tersebut, tidak menjadi orang yang malas. Yang terakhir itu oleh Syekh Shalih Al-Munajjid, faedahnya adalah al-izzu wal ghinan nafsi. Faedah dari tawakal juga adalah apa? Kemuliaan dan kekayaan jiwa. Bagaimana maksudnya? Fal muslimu mata tawakkala 'ala Allah subhanahu wa ta'ala wa aslama amrahu lahu ahassa bil 'izz لأنه يعتمد على الله العزيز كما أنه يستغني عن الناس لأنه مستغن بالغني. Jadi seorang muslim yang bertawakal kepada Allah dan menyerahkan urusannya kepada Allah, dia akan merasa mulia. Kenapa dia merasa mulia? Karena dia menyandarkan urusannya kepada yang maha kuasa, sehingga dia tidak terikat dengan manusia yang justru kekuasaannya terbatas, dan dia telah menyandarkan urusannya kepada yang maha kaya. Wa qad qala ta'ala,
Allah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 49, "Wa man yatawakkal 'ala Allah fa innallaha 'azizun hakim." Siapa yang bertawakal kepada Allah, sesungguhnya Allah adalah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Wa qad jaa'a bismil 'azizi ba'da tawakkuli isy'aran bi anna man tawakkala 'alaihi 'azza bihi wa lam yad'i bistijaratihi bihi. Jadi ayat ini setelah menyebutkan tentang orang yang bertawakal kepada Allah, Allah menyebutkan sifatnya adalah Maha Perkasa. Maka seseorang yang menyandarkan urusannya kepada yang Maha Perkasa itu akan mendapatkan dirinya sebagai orang yang mulia terhormat, karena tidak akan mengemis-ngemis kepada manusia, karena keyakinannya manusia ini kemampuannya terbatas, sedangkan yang dia sandarkan urusannya adalah kepada yang Maha Kaya. Yang Maha Kaya. Maka orang ini akan menjadi orang yang kaya jiwa. Kaya jiwa. Artinya tidak mengemis-ngemis kepada orang lain, tetapi mengemisnya adalah kepada yang Maha Kaya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah yang mulia, karena waktu kita, ya, insya-Allah nanti kita akan lanjutkan kembali pembahasan tentang masalah tawakal ini yang juga belum selesai. Barangkali ada 2 kali lagi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.